Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Sekarang rekayasa ini, rekayasa itu, ya kan? Ulah ini, ulah itu, tidak ada masalah, saudara-saudara sekalian. Rakyat yang akan menilai kita, saudara-saudara. Rakyat dan sejarah. Jangan mengira perbuatan kita tidak dinilai oleh rakyat. Jangan dikira ucapan-ucapan kita tidak dipelajari oleh rakyat, saudara-saudara sekalian. Memang tidak gampang jadi ketua umum partai, tidak gampang. Ada dulu wartawan mungkin mau mancing saya, Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Saya jawab spontan aja, boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Saya simpulkan ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan ya. Sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali gitu. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Masih ada lagi. Ini pantun favorit saya. Pantun. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jabangan. Cakep. Kalau ada yang dapat teman baru, teman lama dilupa jangan. Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Gerindra! Hidup PKB! Itu luar biasa. Kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian, saya buka dengan pantun. Oh, adik-adikku dari PSI. Sorry. Ini kok saya nggak buka halaman kedua ini.
Sorry, ini salah saya ini, aduh. Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Saudara Norman Zainal. Sekretaris Majelis Suryo, Partai Bulan Bintang, Saudara Jurhum. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Ibu Sheryl Tanzil. Tapi tadi saya sudah kasih tangan khusus. Ya kan? Lama juga ya. Kalian perhatiin aja. Jadi grogi saya. Kalau ketemu PSI kok jadi grogi saya. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyayikh. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya deg-degan. Jangan-jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Bahkan kita sempat nyari ini siapa, kata kiai, salah seorang kiai, siapa yang lagi di Mekah. Coba dicek dari istikharah di Mekah. Ada namanya Kiai Badawi, Gus Badawi Kudus. Langsung telepon saya, muncul hasilnya. Apa Yai? Jalan terus, terbaik. Ayatnya apa Yai? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa. Perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun. Dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru. Generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang, karena baru maka ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu melakukan itu. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat sadar, kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat, ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian, karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran. Rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapin pada hari ini. Dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita di tempat ini. Kesemuanya ini tidak terlepas tentu atas ridhonya.
Sebagai umat yang beragama, kita yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud, berjalan sesuai dengan harapan yang kita ingin. Tetapi tentu kita mempunyai dasar dan basic keimanan kita, keyakinan kita. Di atas semuanya itu, Sang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan. Kita akan insya Allah berhasil, kita insya Allah juga berhasil, ataupun tidak berhasil adalah kehendaknya Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem. Tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadarin bahwasanya event daripada pemilihan umum yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahunan. Demokrasi memberikan kesempatan, pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politiknya, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya untuk kepentingan membangun bangsa ini. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif maupun objektif, saya menginginkan hasil yang paling optimal dari suatu proses pencalonan yang tidak hanya berhenti sekedar pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud sebagai calon yang terpilih menjadi pemimpin negeri. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendampingnya, yaitu calon wakil presiden. Disinilah saudara harus bisa memahamin, dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alamin di dalam institusi dunia perpolitikan di negeri ini, saya melihat, saya mengendus apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya anggap mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah suratan takdir dari suatu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui. Dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan pilihan di hati Partai Nasdem, Bung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bung Anies Baswedan, adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual, yang saya yakinin akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar, seorang yang amat pawai sebagai seorang organisatoris ulung yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama, juga mempunyai kepiawaian yang tidak kalah samanya dengan Bung Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi,
yang insya Allah ketika KPU mulai membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki hari ini. Rakyat dan masyarakat kita tentu mempunyai berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai berkonstatasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya menyatakan optimisme saya yang penuh. Saya ingin menyatakan insya Allah kita memiliki pemimpin baru ke depan nanti. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme.